Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait studi kasus ya. Dimana di sini kita punya studi kasus, kita memiliki 4 buah server ya pada data center. Semua servernya adalah server virtual ya, dimana kita akan melakukan sebuah konfigurasi pada masing-masing server ya. Kurang lebih konfigurasi yang akan kita lakukan di masing-masing server itu adalah konfigurasi yang relatif mirip ya atau sama antara satu server dengan satu server lainnya. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba untuk melakukan proses implementasi konfigurasi pada masing-masing server ini menggunakan teknik automation ya, dimana kita akan memanfaatkan aplikasi Ansible Playbook untuk melakukan otomatisasi konfigurasi pada masing-masing server. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual lagi ya. Jadi kalau cara konvensional itu adalah kita harus masuk ke server 1 ya, kita konfigurasi. Sudah selesai konfigurasi kita pindah ke server 2, sudah selesai konfigurasi kita pindah ke server 3 dan seterusnya. Dan hal ini merupakan suatu hal yang repetitif tentunya. Bagaimana ketika jumlah servernya itu ada 10 atau ada 100 server. Tentunya hal itu akan memakan banyak waktu sehingga hal tersebut dapat kita sederhanakan dengan menggunakan konfigurasi menggunakan network automation menggunakan Ansible ya. Oke, di sini kita punya server real ya. Jadi ada server 1, server 2, server 3 dan server 4. Jadi servernya masih kosong, belum ada konfigurasi apapun. Dan kita akan melakukan proses remote ya, konfigurasi menggunakan komputer Ansible kita. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code ya untuk melakukan proses konfigurasi. Jadi kita akan remote server Ansible kita. Jadi saya punya sebuah host ya yang sudah saya sediakan. Di sini ada hostnya adalah menggunakan IP address 22.23 ya. Kalau kita merujuk pada topologi, komputer ini adalah menggunakan IP address 22.23. Jadi kita akan masukkan passwordnya. Kita tunggu ya hingga proses autentifikasinya selesai. Oke, kayaknya masih ada masalah di servernya. Kita coba cek ya. Masih permission denied. Kita coba cek konfigurasi di server Ansible kita ya. Oke, di server Ansible kita konfigurasi permit root loginnya kita buat yes. Dan kita akan restart service SSH-nya. Kita restart. Nah, sesudah kita restart, kita akan melakukan percobaan remote kembali. Ya, harusnya sudah bisa meremote servernya. Oke, kayaknya sudah bisa ya. Jadi kita bisa langsung cek pada terminalnya. Oke, kayaknya sudah berhasil. Kita bisa masuk ke terminal. UMI IPA. Oke, ini adalah server yang sama dengan server yang kita remote ya. Jadi kita akan semua proses konfigurasi automationnya kita akan lakukan menggunakan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita akan buka folder pada server ya. Kita akan open folder. Nah, folder yang akan kita open adalah folder etc. Oke, kita oke. Oke, folder etc-nya kita masukkan password lagi. Ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di folder etc. Nah, langkah awal adalah kita diharuskan untuk melakukan proses instalasi aplikasi Ansible-nya ya pada servernya, karena kita belum melakukan proses instalasi aplikasi Ansible-nya. Kita apt update dulu dan apt install Ansible.
Oke, proses instalasi paket-paketnya sedang berjalan. Oke, kita tinggal menunggu saja hingga proses instalasi paket-paketnya selesai ya. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi paket Ansible-nya selesai. Oke, proses instalasi Ansible-nya sudah berhasil. Kita bisa pastikan ya dengan mengetikkan perintah Ansible -version. Oke, ini konfigurasi Ansible-nya sudah diinstal. Ansible yang terinstall adalah Ansible versi 2.10.8. Selanjutnya kita akan buatkan folder ya, folder configuration. Di sini configuration filenya masih non ya. Jadi kita akan buatkan /etc Ansible, terus kita masuk ke Ansible, terus kita buatkan sebuah file ansible.jpg. Setelah itu kita cek lagi versi, harusnya sekarang folder Ansible-nya sudah ada, oke, dan sudah ada file Ansible ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke topologi. Oke, kita kembali ke topologi. Di sini kita punya 4 server ya, dan menggunakan IP address yang berbeda-beda. Nah, keempat server ini harus kita definisikan pada istilahnya inventory ya. Jadi kita harus menginformasikan ke Ansible bahwa kita punya server inventory yang berisi host-host yang ingin kita manage ya, atau yang kita ingin terapkan Ansible playbooknya. Jadi kita buatkan host ya, file host. Oke, file hostnya kita simpan. Oke, di sini file host. Nah, di file host ini kita akan melakukan pendefinisian ya, pendefinisian server-server yang ingin kita konfigurasi. Server DC ya, misalnya. Di sini kita akan masukkan IP address dari masing-masing server ya, sesuai dengan yang ada di topologi. Jadi ada 4 server, 19, 22.19, 22.20, 22.21 dan 22.22. Oke, sesuai dengan topologi yang ada ya. Ini ada 4 server dari 19, 20, 21, 22. Setelah itu kita ingin menambahkan secara spesifik ya, misalnya server 1 itu adalah IP address 22.21. Jadi kita bisa melakukan tindakan secara otomatis ke semua server, dan kita bisa melakukan tindakan secara spesifik ke masing-masing server. Server 2 22.22 dan server 3 22.19 dan server 4 22.20. Oke, jadi itu adalah file inventory. Nah, di file inventory ini juga kita bisa mendefinisikan autentifikasinya ya, metode autentifikasinya. Jadi kita buatkan variabel al variabel, kita buatkan variabel Ansible user. Nah, semua server kita itu menggunakan user root, dan ini kita sudah permit juga. Selanjutnya kita harus memberikan passwordnya ya. Jadi ketika melakukan deploy konfigurasi pada server-server tersebut, kita harus menginformasikan ke Ansible untuk username dan passwordnya ya. Biasanya, jadi kita akan menggunakan username root dan
passwordnya kita akan menggunakan password SSH key ya. Jadi sebentar kita akan melakukan generate SSH key yang nantinya akan kita kirimkan pada masing-masing server. Jadi file SSH key itu akan disimpan di root/ssh.id_rsa. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan menggenerate ya SSH keygen. Kita akan menggenerate SSH keygen agar kita dapat melakukan proses autentifikasi pada server tanpa masuk ke server tersebut ya, tanpa mengetikkan password ya. Kita buatkan keygen. Nah, kita bisa cocokkan di sini ya. Ini adalah path ya, tempat penyimpanan ya. Pastikan yang ini cocok. Jadi kalau kita mau ubah lokasi penyimpanannya, kita bisa custom. Namun ketika kita ingin secara default, kita bisa langsung tekan enter. Oke, jadi SSH key-nya sudah dibuat. Jadi SSH key ini berfungsi untuk agar klien itu dapat mengidentifikasi kita untuk bisa login tanpa memasukkan password. Nah, setelah SSH key-nya selesai, kita akan mengirimkan SSH key-nya pada masing-masing klien ya. SSH copy ID ya, root add, kita copy ke masing-masing server 2.19. Yes, passwordnya. Oke, jadi key-nya sudah berhasil dikirim ke server 22.19. Dan di sini now try login into machine with SSH. Kita coba login. Harusnya kita sudah bisa masuk tanpa memasukkan password ya. Oke, kita bisa lihat kita berhasil masuk ke server yang ketiga ya, server DC3 tanpa memasukkan password. Otomatis masuk ya. Jadi kita terautentikasi menggunakan SSH key. Oke, kita lanjutkan proses kopinya. Dari 19 sudah selesai, kita ke 20. Oke, kita yes. Kita masukkan password. Jadi kita masukkan passwordnya hanya sekali. 21. Yes, masukkan password. Jadi setelah proses copy ID-nya selesai, kita bisa melakukan autentifikasi tanpa mengetikkan password ya. Oke, jadi semua server sudah selesai, 22, 21, 20, dan 19. Oke, proses konfigurasi SSH key-nya sudah selesai ya, dan proses konfigurasi inventory-nya juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses membuat playbook ya. Jadi playbook yang pertama yang akan kita buat adalah playbook untuk melakukan konfigurasi hostname ya. Kita akan melakukan konfigurasi hostname ya pada server. Jadi no file, kita ganti hostname.yaml. Jadi ekstensi yang digunakan oleh Ansible itu adalah ekstensi YAML ya, di mana metode penulisannya itu berbeda dengan JSON. Dia kalau di YAML itu menggunakan mengidentifikasi spasi ya. Jadi perlu diperhatikan untuk penggunaan spasi. Oke, kita bisa di sini saya sudah menyediakan ya script playbook untuk melakukan konfigurasi hostname. Jadi saya tinggal paste. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit. Di baris pertama itu kita mendefinisikan user yang ingin kita manage ya. Di baris yang kedua itu adalah task ya, apa yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya tasknya kita berikan identitas ya, bahwa kita ingin melakukan ini sebagai pengenalan aja ya, pengenalan aja bahwa ini adalah nama tasknya seperti ini. Jadi teman-teman bisa ganti sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya kita bisa masuk ke hostname ya, ada modul hostname. Jadi yang kita ketikkan di sini adalah modul ya, jadi tidak bisa ada kesalahan dalam pengetikan. Dan di sini adalah name-nya, kita berikan nama hostname yang baru ya. Misalnya kita ingin buatkan server Walid Umar DC1. Oke, misalnya seperti itu. Kita akan beri nama ke semua server ya, DC2. Jadi kita akan menggunakan nama yang baru. Oke. Oke, jadi ketika proses penggantian nama selesai ya,
dia akan melakukan proses restart ya, karena di Debian itu ketika kita melakukan proses penggantian hostname itu kita harus melakukan proses restart. Jadi kita buatkan lagi sebuah task ya untuk melakukan restart pada mesin-mesin ya. Jadi kita lakukan hal yang sama pada semua server ya. Makanya tadi kita mendefinisikan ini untuk server-server yang berbeda. Jadi untuk namanya juga kita harus sesuaikan ya. Di sini kita harus ganti nama server 1 ya. Kita ganti nama server 2. Kita ganti nama server 3 dan server 4 ya. Nah, jika sudah, kita bisa save ya konfigurasinya. Dan kita bisa eksekusi pada Ansible-nya ya. Kita bisa ls dulu untuk mengecek playbook-nya. Jadi ini namanya playbook yang akan kita eksekusi. Nantinya proses penggantiannya akan dilakukan secara otomatis oleh si Ansible-nya. Jadi Ansible playbook. Selanjutnya kita eksekusi dengan mengetikkan ganti hostname.yaml. Kita enter. Nah, kalau tidak ada error seperti ini, harusnya sekarang dia sementara melakukan proses penggantian ya. Ini statusnya oke. Ini statusnya berhasil diganti ya, ganti hostname server 1. Dan dia sedang melakukan restart ya. Kita bisa cek pada server kita. Harusnya servernya saat ini sedang melakukan restart ya. Server 1. Oke, server satunya lagi restart dan kita bisa lihat di sini ya. Hostname-nya langsung diganti dengan hostname yang baru ya, sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke masing-masing server untuk melakukan pengecekan ya. Ini baru restart ya. Oke, ini sudah di server 2, sedang melakukan restart, dan harusnya hostname-nya juga sudah sesuai ya. Harusnya sudah sesuai dengan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, server nama hostname juga sudah sesuai, server -waletumar.dc2. Kita ke server DC3. Jadi semua task yang kita sudah lakukan itu sudah dilakukan secara otomatis ya oleh masing-masing server. Ya, oke, sedang melakukan booting ya. Kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat progresnya di sini, di tampilan sini. Jadi kita tidak perlu melakukan remote satu persatu ya, melakukan pergantian. Bagaimana kalau ada 100 server ya? Tentunya untuk melakukan hal tersebut butuh waktu ya. Oke, ini saya rasa sudah hampir semua ya, sudah diganti untuk hostname-nya. Oke, jadi semua server sudah menggunakan hostname yang sesuai dengan playbook yang kita konfigurasi. Oke, jadi di sini play recap-nya ya, semua server sudah berhasil dikonfigurasi ya, yang berhasil di change-nya ada 2. Dan tidak ada yang fail ya, tidak ada informasi fail. Oke, itu dasarnya ya untuk melakukan penggantian hostname. Selanjutnya kita akan buat playbook lagi untuk melakukan proses instalasi web server ya. Jadi kita akan melakukan instalasi web server pada masing-masing server ya. Jadi kita buatkan playbook baru, install web server dan modul.yaml. Nah, di sini kita akan menggunakan modul YAML yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita sudah paste ya, dan di sini kita bisa lihat kita akan menerapkan konfigurasi ini di semua server ya, karena konfigurasi di semua server itu sama. Makanya tadi kita di sini buat satu buah variabel ya, satu buah inventory, atau kita kelompokkan keempat server ini ke dalam ID ini, ke dalam server DC. Jadi kita tidak perlu melakukan proses konfigurasi satu persatu ya. Server 1, server 2, server 3. Cukup kita mengetikkan hostnya server DC. Otomatis script ini akan diinstalkan ke seluruh server. Oke, jadi ini penambahan repository ya, standar. Setelah ditambahkan repositorinya, servernya akan melakukan update dan upgrade ya. Jadi akan melakukan update ke repository yang terbaru. Selanjutnya di tahapan ini Ansible-nya akan melakukan proses
instalasi ya paket-paket yang dibutuhkan ya. Jadi paket-paket yang akan diinstal itu kita definisikan di bawah. Nginx, ada modul PHP, ada htop, dan ada hproxy ya. hproxy untuk melakukan load balancing ya. Oke, untuk ini sudah selesai ya. Nah, untuk ini kita make sure dulu ya, di masing-masing server itu belum ada service yang running ya. Kita coba cek, harusnya belum ada server, tidak ada service SSH yang running ya. 20 ya, 21 ataupun 22. Jadi tidak ada server SSH yang lagi running ya. Kalau kita cek net, kita gunakan SS. Oke, di sini kita bisa lihat tidak ada service web server apapun yang lagi running. Oke, selanjutnya kita akan langsung eksekusi ya scriptnya, playbooknya. Kita akan langsung eksekusi menggunakan perintah yang mirip, Ansible playbook. Kita ganti playbooknya adalah install web server dan modul ya. Kita eksekusi. Nah, pastikan tidak ada error. Nah, sistem akan melakukan proses gathering information. Oke, sudah berhasil menambahkan repository, sudah berhasil diidentifikasi. Saat ini server sedang melakukan update juga berhasil. Nah, sekarang sedang melakukan update dan proses instalasi ya. Oke, sekarang instalasi, sedang melakukan instalasi web server, Nginx, hproxy, dan modul PHP. Nah, sambil nunggu kita bisa sambil mantau juga ya. Kita bisa sambil mantau juga menggunakan SS seperti ini. Oke, kita akan pantau ya. Apakah ketika terinstall dia sudah otomatis running atau tidak. Oke. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai ya. Jadi ini proses yang akan dieksekusi. Oke. Server 22.20 sudah berhasil. Nah, kita bisa lihat di sini langsung tampil ya. Service Nginx-nya sudah berjalan. Oke, dan semua proses konfigurasi sudah berhasil kita lakukan ya. Kita bisa lihat dan kita bisa pastikan kembali ya apakah service dua-duanya sudah jalan. Oke, di 22.19 sudah jalan, di 22.19 sudah jalan ya. Jadi di semua server sudah jalan. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual ya di masing-masing server. Oke, itu proses instalasi ya. Selanjutnya kita ke playbook yang terakhir, di mana kita akan mendemokan bagaimana caranya untuk melakukan remove ya atau clean configuration pada service yang sudah terinstall. Tadi kan kita sudah belajar menginstall. Sekarang kita akan coba belajar bagaimana cara untuk menghapus service ya. Service.yml. Oke, di sini service-nya kita akan perintahnya simple ya. Kita akan hapus service Nginx. Kita lihat dulu php fpm dan htop hproxy. Jadi kita akan coba untuk hapus ya. Jadi scriptnya simple untuk menghapus. Hanya ada 8 baris. Nah, jika sudah kita bisa langsung eksekusi menggunakan Ansible playbook hapus service. Oke, kita bisa sambil pantau ya di server. Oke, server mana tadi yang kita sudah remote? Oke, kita bisa lihat ya service Nginx-nya sudah langsung down dan saat ini harusnya kita sudah tidak bisa mengakses lagi ya. 19 juga sudah tidak bisa diakses. Oke, jadi sudah berhasil ya proses konfigurasinya. Oke, jadi implementasi di semua servernya sudah selesai dan sudah berhasil melakukan perubahan di semua server.
Oke, saya rasa sekian ya video basic untuk melakukan implementasi konfigurasi pada server-server pada Debian ya secara automation menggunakan Ansible. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.